Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Miss, sebelum kita masuk pada video inti pembelajaran ini, mari kita ulas sedikit mengenai apa yang akan kita pelajari pada video inti tersebut. Perhatikan kedua bangunan ini. Ada gedung yang sangat tinggi dan juga rumah yang sangat mewah. Kedua bangunan ini dan bangunan-bangunan yang lainnya tentunya tidak serta-merta saja berdiri seperti itu ya sayang, tetapi ada proses di balik itu semua. Nah, pernahkah terpikir oleh Ananda kira-kira apa-apa saja unsur pembangun dari bangunan-bangunan kokoh seperti gedung maupun rumah tadi? Kira-kira apa ya? Anak Miss ada yang tahu tidak? Apa unsur pembangun utama dari bangunan yang bisa berdiri kokoh dan mewah seperti itu? Nah, ini dia jawabannya, yaitu adanya kerangka bangunan yang dibangun pertama kali sebelum bangunan kokoh tersebut menjadi utuh. Nah, kerangka bangunan ini haruslah kokoh dan juga tegap, diperhitungkan dengan sangat matang sehingga nantinya bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama dan juga tidak terjadi kendala dalam proses pembangunan dan juga pemakaiannya. Nah, kira-kira apa mungkin gedung mewah seperti tadi hanya bisa berdiri dengan kerangka seperti ini saja? Apa kira-kira unsur lain yang juga turut membangun kerangka bangunan ini menjadi satu bangunan yang utuh dan bisa ditempati? Kalau hanya kerangka seperti ini tentunya belum bisa ditempati dan juga tidak bisa disebut sebuah bangunan yang utuh ya. Nah, ini dia unsur pelengkap pada kerangka tadi, yaitu dibangunnya atap dan juga dipasangnya lantai. Nah, ini juga ada pemlesteran pada dinding agar lebih halus dan mudah untuk dicat. Nah, jadi sayang, kerangka bangunan tadi tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa disebut sebuah bangunan yang utuh karena hanya berupa kerangka saja. Tetapi ia membutuhkan unsur-unsur yang lain seperti atap, lantai, dan juga dinding serta desain interior lainnya seperti jendela, pintu, dan juga hiasan-hiasan rumah lainnya agar bisa disebut sebagai satu kesatuan bangunan yang utuh. Nah, setelah itu baru kita bisa menempati bangunan tersebut. Nah, mari kita ulas pelajaran kita minggu lalu. Kita sudah membahas mengenai langkah menulis teks laporan hasil observasi. Ada 4 cara. Apa saja itu? Nah, anak Miss tidak mungkin lupa ya, karena anak Miss ini masih muda-muda dan tentunya ingatannya masih segar-segar, insya Allah. Oke, yang pertama ada menentukan topik. Sebelum kita menulis, tentunya kita harus tahu apa yang akan kita tulis, mengenai topik apa. Nah, di sini anak Miss bisa memilih banyak topik, mulai dari hewan, tumbuhan, benda, tempat, dan yang lainnya. Nah, yang kedua apa ya? Ada yang masih ingat? Nah, kita juga sudah mengerjakan LKPD-nya minggu lalu. Ayo, kira-kira apa? Nah, ini dia, menyusun kerangka laporan. Nah, sayang, kerangka laporan ini sudah anak Miss coba membuatnya di LKPD pada pekan lalu. Nah, tentunya kerangka laporan ini tidak bisa dikatakan sebagai teks laporan hasil observasi yang utuh. Nah, sama halnya dengan kerangka bangunan tadi. Tidak bisa dikatakan menjadi suatu bangunan jika hanya kerangkanya saja. Untuk itu, anak Miss perlu 2 langkah lagi untuk menyempurnakan kerangka laporan tersebut. Nah, langkah yang ketiga adalah mencari informasi yang diperlukan. Anak Miss bisa menebaknya, kira-kira di mana ya kita bisa mencari informasi yang kita butuhkan untuk melengkapi kerangka laporan tersebut sehingga bisa menjadi satu kesatuan teks hasil laporan observasi. Nah, yang terakhir adalah menata informasi menjadi teks laporan hasil observasi yang padu dan juga utuh. Nah, jadi ini ya sayang, 4 langkah atau 4 tahap menulis teks laporan hasil observasi.
Baiklah Ananda Miss, pada minggu lalu kita sudah mencoba untuk membuat anak Miss sudah belajar untuk menentukan topik ataupun judul teks laporan hasil observasi serta sudah belajar membuat kerangka laporannya. Nah, selanjutnya kita akan mencari informasi yang diperlukan dan juga kita akan menata informasi tersebut menjadi teks laporan hasil observasi yang utuh. Untuk itu, anak Miss silahkan mencari tahu dari mana kira-kira kita bisa mendapatkan informasi yang diperlukan. Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. See you on next video.